salam Mas Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan menyuguhkan, saya akan memperlihatkan hilir mudiknya bak bermuatan Mas Hitam melintasi tengah kota Samarinda ya. Jadi hampir setiap hari kita akan disuguhkan bat-bat yang bermuatan Mas Hitam selalu melintas dan melintas ya. Di tengah-tengah kota. Jadi depan kita ini ada bat Dani 142, TB Dani 142 dan bat Dani 143 full bermuatan Mas Hitam. Nah ini. Jadi ada salah satu komentator ya, mungkin emas hitam itu adalah logo saya, maskot saya ya, di YouTube. Dipikirnya emas yang kuning gitu kan. Emas hitam itu adalah maskot saya, batu bara. Saya kasih gelar emas hitam ya. Jadi jangan salah teman-teman. Jadi ini agar mudah kita mengingat, karena ini kenapa ya? Gitu ya, sementara kita Kalimantan untuk membangun boiler untuk mengolah energi tenaga uap gitu ya. Ya bukan komplain, cuman oh ini toh bilang gitu kan. Jadi saat ini saya klarifikasi, dan itu dalam maskot saya, brand saya, untuk menyebut batu bara itu emas hitam gitu ya. Nah ini emas hitamnya bisa kita gapai, cuma tidak menyentuh lantai dari jembatan ya. Yang loading ini sangat pintar sekali menurut saya, walaupun berbukit-bukit, bukitnya memanjang begini, tidak menyentuh jembatan ya, lantai jembatan. Nah, ada dibantu asis oleh Erlin 12. Apalagi posisi air sungai Manakap untuk pagi hari ini menuju pasang, makanya terlihat sangat tidak deras sekali. Mungkin bagian permukaan itu pergerakannya tidak sederas yang pada umumnya kita saksikan sungai ya. Kalau pasang surutnya sungai itu sangat terlihat sekali derasnya gitu ya. Bagian permukaan kelihatannya anteng-anteng saja. Kita nggak tahu bagian dasar dan pergerakannya bagaimana gitu ya. Karena diibaratkan seperti pipa atau selang sungai itu, apabila dikasih alirkan air sangat terlihat sekali pergerakannya. Itulah sungai gitu ya. Nah ini Erlin 12 sudah membantu asis Dani 142 melintas di bawah jembatan Mahakam. Kok selalu bak dan bak saja gitu kan. Banyak apa ya yang juga berkomentar gitu, mungkin dia tidak setuju. Ini ABK-nya sudah saya gagal kita selama sampai bulan dapat lagi komen banyak data nah ini dibantu asis sama Erlin untuk melintaskan di bawah jembatan.
berapa gitu ya. Gitu. Jadi ada juga salah satu teman ya, kok tahu kapasitas sekian, kok tahu muatannya sekian ya gitu kan, walaupun berat ton semuanya GT 4000 berapa, something berapa gitu ya. Tapi itu diperjelas lagi dengan ininya. Kembali lagi saya lupa. Star 1 sorry, jadi Super Star 7 menarikan sumber samudera tinggi. Yang kedua ya, ini sangat oke. Jadi kamera ini salah satu hiburannya mereka buat ABK ya yang melintas. Nanti mereka juga ramai berkomentar di situ. Hiburannya mereka gitu. Jadi saya juga banyak berteman dengan ABK yang ini adalah sumber Samudera 07 bermuatan plastik dan dibantu akses oleh DB Gilang Perkasa melintaskan ban yang bermuatan ya. Karena bermuatan dan tidak bermuatan pun apabila plat melintas pasti akan dipandu, dibantu akses dengan kapal pandu. Karena kalau saya perhatikan di pagi hari ini kapal pandu yang beroperasi untuk membantu akses di bawah Kabupaten Mahakam kurang lebih ada 3 ya. Hemi 12, 19 dan Gilang Perkasa. Apabila dipastikan oke menjadi perekonomian orang Kalimantan itu khususnya. Saya juga tahu Sungai Mahakam ini berapa mil panjangnya ya, karena di Sungai Mahakam ini di Pulau Kalimantan ini juga ada Sungai Barito ya. Mungkin apakah Sungai Barito yang terpasang atau Sungai Mahakam. Jadi ujungnya Sungai Mahakam juga nggak tahu di mana. Nah ini sumber samudera kedua bermuatan gunung hitam. Nah ini. Jadi jangan salah paham buat teman-teman, emas hitam itu bukan emas kuning atau emas putih yang dijadikan perhiasan. Jadi emas hitamnya Kalimantan ini adalah energi untuk membangkitkan listrik tenaga uap ya. Jadi emas hitam ini atau batu bara ini untuk bahan baku pembakaran boiler yang menghasilkan uap dan menghasilkan listrik gitu ya. Memang untuk emas hitam ini tidak bisa diperbarui ya. Mungkin pada saatnya nanti akan habis. Kita tidak tahu nanti ke depan setelah energi fosil kita habis ya. Apakah kita masih mengandalkan itu? Kalau tidak, kita ekspansi menuju ke energi-energi yang lain gitu ya. Karena pengolahan batu bara ini menuju ke etanol itu juga tidak ada, mungkin belum produksi di daerah Kutai Timur, khususnya di daerah Kecamatan Lingalon. Dan itu ada pengolahan etanol. Itu dari ini produk andalan dari Kalimantan Timur ya. Selain dari crude palm oil CPO, ada gas, terus juga ada kayu. Mungkin kayu sudah seperti di bawah tahun 90 ya, di bawah tahun 2000 lah ya. Karena di sepanjang Sungai Mahakam ini banyak dipenuhi oleh perusahaan kayu lapis, clay mill gitu ya, mengolah jadi plywood, jadi berbagai macam produk-produk olahan baru diekspor keluar gitu ya. Nah jadi mungkin hutannya Kalimantan udah mulai menipis, mungkin masih menyisakan hutan-hutan lindung sebagai sumber
penyeimbang gitu ya, jangan dibabat semuanya. Nah ini mas hitam udah melintas di bawah kita ini. Ini kargonya punya PT Bayan, tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi di depan kita masih cukup banyak, bahkan hampir 3-4 dani yang akan segera menyusul dani-dani yang lain. Bukan berarti pulau Kalimantan yang lain tidak ada, tapi tidak seramai seperti Sungai Mahakam ya. Tidak seramai seperti Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini adalah sudah menjuntek dan sebesarnya sampai ke Sungai Barat dan Mahakam, karena sungai ini adalah jalur utama ya, walaupun ada juga jalur-jalur darat, tapi tidak seramai yang seperti yang kita saksikan sekarang ya. Ini ibarat jalan tol sungai ini. Di Sungai Mahakam ada ya, takbus dan bak Sungai Mahakam ada, karena hasil bumi angkutannya lewat Sungai Mahakam. Ditambah lagi Sungai Mahakam ini membelah kota Samarinda. Jadi pada saat melintas tengah kota itu jadi pemandangan, kita disuguhkan pemandangan cantik gitu ya. Nah ini dibantu aja oleh Bilang Perkasa. Sudah berkali-kali Bilang Perkasa bantu Asis nih depan ini. Hampir 3-4 kali sudah bolak-balik ya, membantu Asis melintaskan bak. T6 Asperpek 6 ya maksud saya, Asperpek 6 dan oil bus Asglori 1 ini bermuatan pump oil CPO. Estimasi saya mungkin kurang lebih di 3.000 metric ton ini estimasi saya. Saya belum melihat draftnya karena tertutup ya, tertutup draftnya. Apalagi posisi kita di persis di tengah-tengah jembatan ya. Apabila oil bus melintas, kita posisi di tengah-tengah gitu ya. Tidak terlihat draftnya. Ini estimasi saya kurang lebih di 3.000. GT-nya 11474. Oil bus ini ada heaternya, pemanasnya kalau buat dia bawa CPO. Apabila tidak ada pemanas, kan apalagi keasaman dari CPO itu, kalau CPO itu batasnya sampai maksimal di 5% ya. Apabila di atas 5% itu bukan CPO lagi, tapi asam tinggi. Asam tinggi maka kembali lagi saya ulangin, ini pemandangan hampir setiap hari kita saksikan, bak yang bermuatan emas hitam melintas di tengah kota Samarinda. Dia say hello ke kita ya. Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Senang sekali ya BK. Karena itu hiburannya gitu. Kalau melihat gitu, dia hanya melihat sisi kiri kanan itu cuman air gitu ya. Makanya saya cerita, dia itu ibarat di borgol. Apabila sampai daratan, borgolnya kayak seperti terlepas gitu ya, jenuh sekali gitu ya. Nah ini adalah Sara 07 bermuatan emas hitam. Ini Sara 07 bermuatan emas hitam, walaupun namanya Sara, ini warnanya Dani ya. Apakah ini masih jenisnya Dani? Kalau ABK tadi monitor, tolong komentar di kolom deskripsi, kita berbagi informasi ya, dan dibantu asis oleh TB Herlin untuk melintaskan bak
di bawah jembatan Makang. Jadi ini adalah pemandangan-pemandangan yang hampir setiap hari kita dikelakson oleh PD Herlin 19. Say hello. Apakah itu tandanya dia melepaskan diri atau dia say hello kita? Kita nggak ngerti. Kalau kita begitu tinggi aja, say hello dia ke kita. Saksikan ya, bat-bat yang bermuatan emas hitam melintas di tengah kota Samarinda ya, dari pagi sampai sore hari, karena di malam hari mungkin tidak diperbolehkan karena tidak ada kapal pandu yang membantu ASIS untuk melintaskan bat-bat yang bermuatan maupun yang kosongan pada saat melintas di bawah jembatan, mungkin untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja video yang saya buat untuk hari ini. Mas hitam.